Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Gama yang sudah menyelenggarakan webinar kali ini dengan isu yang mungkin berbeda dari diskusi-diskusi sebelumnya, yaitu terkait dengan inklusif. Walaupun kata-kata inklusif itu sebenarnya luas maknanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar Sanusi di awal bahwa kalau kita bicara tentang inklusi itu adalah memberikan ruang yang sama kepada semua masyarakat dari berbagai latar belakang, agama, ras, etnis, suku, gender, dan lain sebagainya, termasuk juga isu disabilitas. Nah, tapi memang dalam perjalanannya masalah terminologi dari inklusif itu lebih dilekatkan dengan masalah disabilitas. Nah, ini yang saya ingin berbicara dari perspektif saya sendiri sebagai penyandang disabilitas, dan saya juga kebetulan diberikan amanah untuk menjadi pembina dari UKM Peduli Disabilitas saat ini mulai tahun kemarin, dan saya juga sempat diminta untuk memimpin Pokja Disabilitas yang nanti akan saya sampaikan berikutnya. Oke, saya akan izin share untuk slide saya. Jadi saya menyampaikan bahwa memberikan judul UGM, apakah kampus inklusif? Nah, ini jadi refleksi bagi kita semua, saya pikir. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyimpulkan apakah kita sudah cukup inklusif atau masih belum. Itu nanti saya berharap dari pemaparan yang tadi disampaikan oleh Tio dari Bima itu juga memberikan pemahaman gitu ya, bagaimana kita melihat kampus UGM ini. Nah, saya tidak seberuntung Tio ketika dia masuk ke UGM itu dengan segala fasilitas yang dimiliki dan juga dengan segala awareness yang dimiliki oleh UGM. Nah, saya masuk pertama kali di UNER itu di Fakultas Farmasi, lalu saya mengalami kecelakaan pada saat semester 3 di Fakultas Farmasi dan mengharuskan saya menggunakan kursi roda seumur hidup. Nah, disitulah saya mulai merasakan pertama kali didiskriminasi dengan saya diusir dari sekolah farmasi dan diminta untuk pindah ke fakultas yang lain. Itu cerita awalnya. Lalu kemudian saya pun juga di Fakultas Ekonomi juga tidak ada fasilitas seperti sekarang yang ada liftnya. Jadi saya juga harus digotong naik turun ke lantai 2, ke lantai 3 oleh teman-teman. Dan itu saya merasakan sendiri kalau kelas kosong itu saya yang sakit hati luar biasa ya, karena sudah capek-capek ke atas tiba-tiba dosen nggak ada. Nah, itu membuat saya tidak pernah mengosongkan kelas sampai sekarang itu karena saya mengalami sendiri ketidaknyamanan yang saya alami. Lalu kemudian setelah itu saya juga masih banyak mengalami diskriminasi. Saya melamar di UNER juga saya ditolak. Nah, lalu kemudian di tahun 2004 itu yang saya melamar CPNS di Pemkot Surabaya. Waktu itu wali kotanya masih Pak Bambang DH. Nah, di situ saya mendapatkan surat secara formal bahwa penolakan itu karena saya menggunakan kursi roda. Artinya tidak memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani yang dikonotasikan atau diinterpretasikan bahwa itu tidak sehat jasmani dan rohani karena pakai kursi roda. Nah, dengan berbekal surat secara resmi tersebut, saya kemudian mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, berproses lama, cukup lama, karena itu 2005 sampai akhirnya keputusan akhir sampai di level Mahkamah Agung itu tahun 2009, dan saya dinyatakan menang. Nah, bukan berarti saya kemudian menjadi PNS, bukan, tetapi waktu itu memang spiritnya adalah bahwa jangan sampai terjadi diskriminasi yang sama kepada generasi selanjutnya. Nah, cuman sayangnya sampai sekarang pun masih terjadi diskriminasi ketika melamar CPNS. Nah, tadi kebetulan Pak Ganjar sudah keluar ya. Ini juga sempat ada kasus di Jawa Tengah yang calon PNS-nya itu disabilitas dan harus mengalami kesulitan untuk ini. Nah, ini yang saya alami. Lalu kemudian ketika
ketika saya melanjutkan S3, S2 dulu, S2, saya mendapatkan privilege yang luar biasa dari apa yang saya alami di Indonesia, didiskriminasi dari segala aspek, lalu kemudian di sana itu saya menjadi orang yang dulunya saya bisa melakukan semuanya sendiri, dan lalu ketika saya di Leeds University itu saya merasakan bahwa saya mendapatkan kebebasan saya kembali. Kenapa? Saya bisa menggunakan kursi roda elektrik, saya bisa kemana-mana sendiri, mulai ke kampus, mulai ke pasar, ke train station, kemana-mana itu sendiri. Dan itu tidak pernah selama saya kecelakaan 93 sampai 2007 itu yang saya melakukannya sendiri. Nah, jadi itu yang membuat saya kemudian berpikir, apa yang harus saya bawa ini ke Indonesia? Karena apa yang saya dapatkan di sana itu seperti yang dialami oleh si Surya tadi, bahwa dia ingin merasakan hidup di sana karena memang kita semuanya di sana itu menjadi manusia yang benar-benar dimanusiakan. Sedangkan kalau di Indonesia itu nggak ada hal-hal semacam itu. Nah, ini yang kemudian mendorong saya bahwa saya mendapatkan privilege yang luar biasa dari Tuhan tentu saja ya. Nah, itu yang harus saya bawa ke Indonesia. Ini harus di Indonesia harus seperti itu. Oleh karena itu, saya pun kemudian di Surabaya awalnya mendirikan LSM, kemudian saya melanjutkan S3 lagi, dan lalu tahun 2018 saya kembali ke Indonesia setelah saya 3 tahun di Malaysia. Nah, satu hal yang saya rasakan ketika saya mengajar di Malaysia, ada satu panggilan bahwa saya harus pulang ke Indonesia untuk memperbaiki apa yang ada di Indonesia, sehingga saya bergabung di UGM ini. Nah, itu sedikit latar belakang saya. Nah, kalau tadi Tio menceritakan pengalamannya, Tio bukan satu-satunya mahasiswa disabilitas yang ada di UGM ya. Ini ada beberapa yang saya ambilkan dari survei yang kita lakukan beberapa kali. Setidaknya saat ini mahasiswa disabilitas di UGM itu ada 16 orang dari berbagai fakultas, dari S1 dan S2. Saya belum menemukan yang S3. Lalu ragamnya pun juga berbeda seperti tadi yang disampaikan oleh Bima. Nah, problemnya adalah bahwa tidak semua mahasiswa di fakultas, di lain fakultas yang hukum itu memiliki privilege yang didapatkan oleh Tio. Nah, ini yang menjadi pekerjaan kita bersama. Ini saya ingin memberikan lebih detail apa yang disampaikan oleh adik-adik disabilitas. Tadi mungkin Bapak Ibu sekalian melihat ada video ya. Ini ada Atta Larik dari program studi sastra Jepang, lalu Faruk dari peternakan, kemudian ini Farel, tadi disampaikan oleh Tio, adik kelasnya dia di Fakultas Hukum. Lalu ada Tuli, mahasiswa Tuli Nirania, dan ada yang Siham, ini Fakultas Peternakan yang dia autis. Lalu tadi si Giri, dia mahasiswa saya di Fakultas Ekonomika yang tidak disabilitas dari awal, sehingga kompleksitasnya lebih tinggi lagi di sana. Nah, tadi juga sempat disampaikan bahwa ada 2 alumni yang baru kemarin selesai. Nah, ini yang saya munculkan, yaitu Altov, dia Tuli, tapi dia berhasil cum laude, lalu kemudian Fahmi, dia juga berhasil untuk meraih berbagai penghargaan dan sekarang melanjutkan untuk S1-nya karena kemarin dia di sekolah vokasi. Nah, yang saya sampaikan mengenai kondisi disabilitas di berbagai fakultas itu berbeda satu sama lain. Nah, ini yang kemudian menjadi komitmen bagi UGM itu untuk mendorong pendidikan yang lebih inklusif tuh ya. Kenapa? Sebab paradigma masalah disabilitas itu sudah berubah di dunia ini. Yang dulunya disabilitas itu hanya dianggap sebagai orang yang sakit, yang hanya diberikan sebagai charity, lalu berubah bahwa disabilitas itu juga manusia yang perlu dimanusiakan. Nah, perubahan ini kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah pada kebijakan mengenai pendidikan yang lebih inklusif. Jadi kalau kita lihat di sini dulunya anak-anak ini
itu dikeluarkan dari sekolah-sekolah, mereka sekolahnya di SLB, ya, walaupun sampai sekarang masih ada, tapi konsep ini secara dunia sudah mulai ditinggalkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Bahwa anak-anak ini justru yang harus masuk ke dalam sistem pendidikan yang ada gitu. Jadi bukan mereka disendirikan, disegregasi, tetapi mereka harus bersama-sama dengan anak-anak yang lain untuk mengikuti belajar secara bersama. Nah, ini konsep ini yang kemudian harus diadopsi gitu. Tadi ini yang sudah saya sampaikan bahwa paradigma mengenai pendidikan inklusif itu ya karena ada perubahan pemahaman mengenai isu disabilitas itu sendiri. Nah, lalu bagaimana UGM itu sendiri melihat kondisi yang ada? Secara by nature sebenarnya UGM itu sudah menjadi Indonesia kecil ya, karena berbagai provinsi, mahasiswa dari berbagai provinsi, suku, ras, agama, gender itu semuanya sudah ada gitu. Nah, ini menjadi modal yang cukup besar bagi UGM itu sebagai kampus yang inklusif. Nah, secara lebih spesifik lagi terkait dengan disabilitas ini, di dalam Renstra UGM itu sudah ada sasaran strategis ya, bahwa UGM itu akan menjadi kampus yang inklusif. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Rektor dalam Dies Natalis UGM tahun 2019 bahwa UGM akan menjadi kampus yang inklusif tahun 2020. Nah, dalam kaitannya untuk mewujudkan kampus yang inklusif itu tadi, maka ada beberapa hal yang kemudian kita coba untuk lakukan gitu. Nah, tadi ini saya ingin menyampaikan bahwa kondisi yang ada mahasiswa disabilitas sekarang ini tuh ya disupport sama keluarga, sama temennya, kemudian dari dosen, dan itu pun juga akan sangat tergantung dari willingness dari dosen masing-masing dan tentu saja dari UKM peduli disabilitas. Nah, lalu di mana perannya dari universitas ini? Memang universitas memberikan support, tetapi bukan yang secara terstruktur. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi di akhir bahwa isu disabilitas itu atau menjadikan kampus yang inklusif itu bukan karena mau saja, tetapi harus ada langkah-langkah yang cukup strategis yang harus dilakukan untuk menuju ke sana. Lalu apa yang diperlukan agar UGM itu menjadi kampus yang inklusif? Yang pertama adalah tentu saja harus ada kebijakan mengenai disabilitas ini. Kemudian ada perencanaan untuk memberikan support untuk mereka itu seperti apa? Dan tentu saja awareness mengenai isu disabilitas yang tadi sudah dilakukan oleh UKM. UKM ini kan level mahasiswa ya, tetapi justru pengambil kebijakan ini yang harusnya itu lebih memiliki kekuatan untuk bisa mendorong ke semua level gitu. Kita paham lah, kita semua pernah jadi mahasiswa sampai di mana sih kapasitas kita itu untuk mendorong, ya kan? Nah, lalu kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa harus ada wujud nyata dari komitmen itu dalam bentuk adanya unit layanan disabilitas atau kalau di luar negeri itu namanya disability service ya. Yang tadi apa yang disampaikan oleh Tio tadi bahwa untuk mahasiswa dengan disabilitas tertentu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda dengan yang lain dan ini seringkali tidak dipahami. Nah, itulah makanya unit disabilitas layanan disabilitas ini menjadi krusial untuk dibentuk di UGM. Nah, tentu saja infrastruktur juga sambil berjalan harus diperbaiki agar lebih aksesibel. Nah, yang sudah kita lakukan untuk menuju ke sana, sebenarnya sudah pernah dibentuk Pokja Disabilitas itu di tahun 2019 dan kebetulan saya menjadi ketuanya. Lalu kita diminta untuk menyiapkan berbagai hal terkait dengan pembentukan ini. Kita lakukan FGD dengan dosen, dengan mahasiswa, dengan direktorat. Kita juga melakukan advokasi ke unit terkait dan kemudian kita juga melakukan survei bangunan, kita juga melakukan survei ke kepuasan, lalu juga mengadvokasi ke fakultas-fakultas atau unit terkait. Kalau di fakultas hukum kita nggak perlu mengadvokasi, tapi fakultas lain. Nah, ini kita masih berat di dalam sendiri itu pun kita tantangannya masih banyak gitu. Jadi ada fakultas yang tidak membolehkan mahasiswa disabilitas masuk ke fakultas. Jangan salah itu. Itu juga terjadi. Nah, lalu kemudian memang karena adanya Covid ini tahapan untuk membentuk unit layanan disabilitas itu berhenti.
Dan saya pun ini di luar kemampuan saya untuk bisa lebih mendorong agar UGM memiliki unit layanan disabilitas yang tadi sangat krusial tadi. Nah, kenapa layanan disabilitas ini penting? Dari sisi undang-undang sudah jelas ya bahwa Undang-Undang Nomor 8 2016 itu mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan tinggi itu untuk membentuk ULD ini. Nah, kemudian sudah difasilitasi juga oleh Permendikbud Dikti bahwa ada pendidikan khusus dan layanan yang harus diberikan di perguruan tinggi. Dan bahkan dari Dikti sendiri sudah membuat buku yang isinya adalah panduan layanan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi. Nah, ini tantangannya bahwa sampai sekarang itu UGM belum bisa dikatakan inklusif ya, karena komitmen tadi itu ya masih dalam konteks komitmen tapi belum bisa terrealisasi. Padahal peluangnya tadi sudah sangat banyak ya, bahwa UGM itu memiliki modal budaya yang luar biasa, bahwa inklusif terhadap semua, termasuk mahasiswa disabilitas, walaupun tidak ada jalur khusus, tapi mereka tetap diterima dan mereka bisa survive tadi. Nah, kemudian kita juga sudah punya Renstra 2017 sampai 2022. Kemudian kita juga punya masyarakat ya yang memiliki empati, mulai dari dosen, tendik, dan teman tadi disampaikan oleh Tio tadi ya, bahwa dia juga banyak dibantu oleh teman-teman. Nah, kemudian kita juga sudah memiliki UKM peduli disabilitas. Nah, lalu apa tantangannya? Masih banyak ya. Jadi belum ada unit layanan disabilitas itu. Tadi sudah ada Pokjanya, tapi itu berhenti di Juni 2020 dan setelah itu belum ada lagi. Kemudian terkait dengan barrier atau tantangan fisik itu kita masih memiliki PR banyak, bahwa survei yang kami lakukan di lingkungan UGM itu menyimpulkan bahwa UGM ini masih belum aksesibel, belum ya, bukan tidak tapi belum gitu. Lah belum lagi kita bicara mengenai stigma, prejudice itu yang masih melekat, yang masih banyak terjadi, dan terutama juga masalah alokasi anggaran. Nah, saya pikir ini yang ingin saya suarakan kepada kawan-kawan Kagama ini, bagaimana Kagama ini bisa mendorong atau bisa memberikan pemahaman kepada universitas itu untuk ayolah segera dibentuk unit layanan disabilitas. Ini memang bukan menjadi penyelesaian semua masalah yang dihadapi oleh disabilitas, tetapi setidaknya sudah ada yang ngurusi gitu. Kalau sekarang kan mereka itu dibiarkan hidup-hidup sendiri, hidup karepmu enggak karepmu kan begitu kan ya, intinya. Nah, itu kan kita apa ya, tidak konsisten gitu ya, bahwa menerima mahasiswa disabilitas ya harus juga dengan segala konsekuensinya. Nah, yang sudah dilakukan oleh kampus lain, mereka sudah punya setidaknya ya. Ini di UI, di Brawijaya, di UNS, kemudian ini di UIN, tetangga kita itu yang paling paling awal mendirikan pusat layanan disabilitas. Bahkan di UNESA ini di Surabaya itu juga sudah ada pusat studi layanan disabilitas. Nah, lalu kapan UGM? UGM ini menjadi kampus yang didengar, ditunggu, dan dijadikan contoh bagi kampus-kampus yang lain, bahkan pengambil keputusan di Indonesia. Nah, ini saya pikir saatnya bagi kita untuk memulai dengan membuat masyarakat yang inklusif itu, dan semuanya dimulai dari UGM. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan itu menciptakan kecacatan. Saya belum kecacatan ya dulu karena tahun 2005 ini. Bagi saya adalah untuk mewakilinya agar kita itu tidak punya prasangka, sehingga kesetaraan dalam partisipasi untuk menentukan keputusan di semua aspek kehidupan merupakan perwujudan atas prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Jadi marilah kita bersama-sama mendorong masyarakat yang inklusif agar kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya dengan cara memanusiakan manusia yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Ade. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke,